Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Ordo Jesuit, Kristiani radikal. Ini yang dulu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo, korlapnya Jenderal LB Murdani, pionirnya Peter Buck. Ini dari komandan Ordo Jesuit dari Belanda. Tiga-tiganya mati, digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Itu pelanjut Ordo Jesuit. Dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, karena Indonesia ini negeri Muslim terbesar di seluruh dunia, dan ini diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, yang pusatnya di Amerika. Ini lembaga riset milik orang kafir. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu negara adidaya Uni Soviet Amerika. Uni Soviet dihancurkan oleh Mujahidin Taliban. Tinggal satu negara adidaya. Ternyata Allah munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Sehingga sekarang yang menguasai seluruh dunia ini golongan kafir. Cina dan Amerika. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latajidana asyadan nas adawatan lil ladina amalul yahuda wal ladina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Dan itu nyata. Dua proksi Yahudi ini untuk memusuhi kaum muslimin lebih khusus di Indonesia sekarang tidak menggunakan militer, tapi lewat senjata biologis. Tujuannya apa? Untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini ada gerakan Syria, gerakan rahasia Yahudi yang ada di Indonesia. Itu namanya program Codex Alimentarius. Artinya apa? Program membunuh umat Islam di Indonesia secara pelan-pelan. Itu dampaknya 50 tahun. Lewat apa? Makanan dan minuman, fluoride, MSG, dan aspartam. Sampai akhirnya korbannya siapa? Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Beliau satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani melakukan perlawanan terhadap program Codex Alimentarius. Beliau pakar vaksin, pakar virus. Akhirnya apa yang terjadi? Dari komandan-komandan keamanan Amerika yang pusatnya di Pentagon, beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY supaya Bu Siti Fadila Supari diberhentikan dari Menteri Kesehatan. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika itu cukup dengan seorang ibu, dengan tulisan agenda hariannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Beliau melakukan sidak di Laboratorium Angkatan Laut Namru II di sebelah gedung percetakan keuangan negara. Jadi akhirnya bapak-bapak, Bu Siti Fadila Supari langsung menutup Laboratorium Namru II milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadila Supari ternyata terbukti. Ada pesawat charteran milik Argentina mendarat mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Nggak tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara, akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Itu dokter-dokter melakukan riset, itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussels, Belgia, ternyata gerakan Codex Alimentarius itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadila Supari ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan, beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah, bagaimana, Bu, yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu? Bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Apa sarannya, Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari? Tibun Nabawi, minum madu, minum habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam,
bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetral dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita. Itu kuncinya. Dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia. Karena ini program depopulasi. Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita tidak bisa bergerak. Ini jahatnya Yahudi. Jadi nanti ada virus-virus baru. Karena peperangan nanti bukan peperangan militer, tapi sudah menggunakan senjata biologis. Selamatkan keluarga kita, selamatkan jamaah masjid kita, selamatkan lingkungan kita. Makanya Profesor Dr. Siti Fadila Supari mengingatkan, ayo Tibun Nabawi, gunakan herbal, obat-obatan herbal. Ini solusi yang diberikan oleh beliau.